Halo, saya Ana Sungkar. Saya seorang kurator, pelukis, penulis, pembicara seminar dalam dan luar negeri. Saya juga dosen tamu di beberapa universitas dan saya juga penguji pasca sarjana S3. Halo, nama saya Bunga Fatia. Saya seorang seniman. Saya menjadi seniman semenjak tahun 2011 dan berangkat dari seni jalanan atau street art. Saya menyukai kesenian dari saya kecil hingga tahun 2014 saya membuat komunitas seni jalanan atau komunitas street art khusus perempuan di Indonesia bernama Ladies on Wall. Dan hingga saat ini kesenian menjadi hobi dan karir untuk saya. Hai Mbak Bunga, aku mau cerita nih tentang lukisan Basuki Abdullah tentang Kartini yang kita lihat di belakang ini. Jadi sebelum aku masuk ke tema lukisan ini sendiri, aku akan cerita kalau Basuki Abdullah senang melukis loh dari kecil. Bahkan waktu umur 10 tahun, Basuki Abdullah tuh ngelukis Mahatma Gandhi. 10 tahun. 10 tahun. Dan itu lukisannya diambil dari foto. Karena Basuki Abdullah ini sangat terinspirasi dengan sepak terjang dari Mahatma Gandhi yang dia kagumi. Jadi lukisannya udah bagus sekali waktu itu. Dan itu diulang waktu tahun 76, waktu ngelukis Kartini ini. Sebelumnya setelah melukis selama usia 10 tahun, beliau selalu melukis secara spontan. Keren deh. Abstrak atau enggak? Enggak, realis. Selalu lukisannya enggak pernah abstrak. Jadinya lukisannya abstrak tuh lukisan yang terakhir. Ada periode-periodenya. Jadi kita mulai gimana waktu tahun 76 itu memang tanda tangannya udah beda. Kalau sebelum tahun 76 itu B. Abdullah. Setelah itu kita akan lihat di sini tanda tangannya ada berukir gitu. Jadi kita lihat karya ini tahun 70 ke atas. Jadi waktu tahun 76 itu, waktu zaman Orde Baru, dicari tokoh pahlawan wanita yang berdarah Jawa. Akhirnya ketemu nih dengan sosok Kartini. Kartini berdarah Jawa, seorang ningrat, sangat muda dan aktif dalam emansipasi wanita. Dan itu sangat mempengaruhi Basuki Abdullah. Jadi Basuki Abdullah ingin sekali melukis tentang Kartini ini yang dikaguminya. Bukan pesanan dari siapapun, tapi kemauannya sendiri. Dia melukis tentang Kartini ini dengan sangat serius. Kita bisa lihat di sini bagaimana cara melukis rambutnya dengan aksesoris di sini sangat apik dilukiskannya. Begitu juga baju yang dikenakan Kartini adalah baju yang dengan bordel emas ini. Adalah ciri khas keningratan dari Kartini. Dan warnanya kita lihat dia tidak menonjolkan warna merah atau orange untuk pupur atau lipstick, tapi menggunakan warna ungu, tonnya senada. Sedangkan untuk kalau kita bisa lihat di sini bagaimana mata dilukiskan dengan jeli oleh Basuki Abdullah. Jadi matanya tuh agak nunduk ngelirik dapat cahaya dari sebelah kiri gitu loh. Ya kan, terus bibirnya dibuat senyum sekedarnya gitu loh. Jadi lukisan ini Kartini terlihat sangat anggun menurut saya gitu. Jadi warna ini warna sepia karena mengingatkan waktu zaman itu adalah zaman kolonial Belanda ya, di mana perempuan diperlakukan tidak setara. Kalau menurut Mbak Bunga bagaimana tentang karya ini? Mungkin sebelum ke Kartininya aku tadi penasaran sama backgroundnya si Basuki umur 10 tahun. Aku melihat ke aku umur 10 tahun, kok bisa dia background seperti apa atau experience seperti apa yang bikin dia penasaran sama Mahatma Gandhi. Maksud aku berarti kan lingkungannya atau waktu dia besar tuh dia banyak dapat input soal entah kedamaian dunia atau tentang apa. Zaman itu yang teknologi belum segampang sekarang untuk lihat-lihat berita. Kok bisa gitu dia menerima info tentang Mahatma Gandhi sampai dia terinspirasi sama Mahatma Gandhi. Sedangkan aku umur 10 tahun kan kayak idolanya ya mungkin idola anak-anak, penyanyi atau apa gitu. Aku penasaran sama itu. Jadi Basuki Abdullah itu adalah saya pikir manusia atau seniman spesial yang tidak akan ada dalam 100 tahun. Itu jarang sekali manusia langka dia. Jadi sangat berbakat dari kecil sudah cinta dengan melukis. Melukis itu seperti mengkopi gitu loh. Jadi ada foto dilukis persis seperti contohnya. Untuk anak 10 tahun itu luar biasa. Iya. Itu terus dari pilihan tokoh-tokoh yang dia pilih juga. Jadi
aku lebih amazed ke karakternya dia, karena kalau misalkan seniman cuma bisa gambar itu banyak kan, tapi backgroundnya dia, karakternya dia seperti apa, itu yang bikin kuat karyanya dia. Jadi Basuki emang kuat banget dari karakternya, itu yang aku amazed. Yang seperti aku ucapkan tadi, jadi sampai saat ini belum ada seniman yang menyamai Basuki Abdullah. Dari segi melukis secara spontan, on the spot, belum ada. Kita bangga bangsa Indonesia mempunyai seorang Basuki Abdullah, seorang seniman yang sangat berbakat. Jadi peninggalannya ini warisan Museum Basuki Abdullah harus dilestarikan. Jadi saya harap seniman-seniman muda banyak belajar dari Basuki Abdullah. Ya, seharusnya gitu tuh. Aku sebagai yang jarang melihat referensi di museum, jadi aku kayak wow gitu. Karena backgroundnya kan luar biasa. Betul. Terus kalau aku kembali ke Kartini, aku juga penasaran kenapa harus Jawa, harus dari Jawa, harus kan dipilihnya kan Kartini ya yang dia pilih untuk dilukis. Dia rasnya orang Jawa, kenapa orang Jawa, dan backgroundnya Kartini sih sebenarnya. Gitu. Iya, jadi waktu itu mungkin banyak tokoh ya, banyak tokoh perempuan. Tapi kenapa dipilih Kartini yang dari Jawa? Ningrat, muda, dan aktif dalam emansipasi wanita. Jadi fokusnya ke itu. Jadi sebenarnya ya udah komplit satu paket yang ditokohkan waktu itu. Kenapa Kartini? Kalau untuk Basuki Abdullah sendiri, karena punya kekaguman tersendiri secara langsung dengan Kartini, dengan tokoh itu. Karena kalau teknologi sekarang, teknologi boleh maju, boleh ada lukisan digital apa, tetap lukisan tangan manusia tidak ada yang mengalahkan. Setuju. Karena kan beda. Maksudnya kalau kita melukis dengan tangan, melukis dengan jiwa. Iya. Kalau digital tentu saja tidak. Saya akan bercerita sedikit kenapa Soekarno dan Basuki Abdullah menjadi akrab. Mereka itu ketemu pertama kali pada tahun 1933 di Pasar Malam. Waktu itu Basuki Abdullah sedang pameran lukisan yang berjudul Gatot Kaca, Ontoseno, dan Sebrada. Jadi waktu itu pas ketemu tahun 33, karena Soekarno suka dengan gaya naturalis. Soekarno itu penggemar lukisan, penggemar seni. Jadi satu-satunya presiden Indonesia yang suka dengan kesenian. Dan pas tahun 33 itu mereka berpisah karena Soekarno ditangkap dan dibuang ke Bengkulu, sedangkan Basuki Abdullah bersekolah di Belanda. Mereka ketemu lagi tahun 42. Waktu saat ketemu itu Soekarno rajin mempromosikan tentang bagaimana lihainya Basuki Abdullah melukis realis kepada pejabat-pejabat tinggi Jepang waktu itu. Sampai Jenderal Imamura dilukis oleh Soekarno dan lukisannya menjadi cover majalah Panji Masyarakat waktu itu tahun 42. Pertama kali Presiden Soekarno bertemu Dewi di Hotel Imperial Tokyo. Saat itu Dewi masih berusia 19 tahun dan bernama asli Naoko Nemoto. Jadi pas tahun 62 kalau nggak salah ya, 62 itu mereka menikah. Langsung dong Presiden Soekarno hubungin Basuki Abdullah, tolong deh dilukis istri saya ini gitu loh. Terus sama Basuki Abdullah dilukis nih lukisan ini, lukisan yang merupakan lukisan studi. Lukisan studi itu dalam arti lukisannya lukisan sketsa. Sketsa biasanya Soekarno kan kalau membuat on the spot. Jadi dibuat lukisan sketsa ini kelihatan kan garis-garisnya. Biasanya Soekarno mengundang Basuki Abdullah untuk datang ke istana dengan membawa kanvas besar, lalu membuat lukisan secara on the spot, langsung langsung dilukis. Nanti untuk detailnya dikerjakan di rumah atau di studionya, seperti itu. Jadi khusus untuk lukisan Dewi ini dilukis dengan sangat sederhana. Kita bisa lihat backgroundnya kosong, tapi hasilnya maksimal gitu. Jadi ini minimal lukisannya, hasilnya maksimal. Jadi lukisan ini lebih menonjolkan kecantikan, fokus pada kecantikan Dewi yang dengan make up seadanya, saya pikir. Jadi lukisan ini dimiliki oleh Museum Basuki Abdullah.
Ya, Mbak Bunga sekarang nih. Iya, aku ingin menjelaskan beberapa fakta kenapa Basuki Abdullah memilih Pratiwi Sudarmono untuk dilukis. Karena kalau aku perhatikan, yang dipilih tokohnya nggak main-main kan. Dari Kartini, terus yang Dewi Soekarno. Jadi kayak, kok gede-gede banget, berpengaruh banget gitu. Lalu aku sempat baca-baca beberapa fakta soal Pratiwi Sudarmono, bahwa ternyata aku juga langsung yang kayak ngefans juga bahwa si ibu kelahiran 1952 ini, dia seseorang yang dari kecil, kalau aku sukanya seni, kalau ibu Pratiwi ini ternyata dia sukanya tentang astronomi. Jadi aku kayak, wah, anak kecil suka astronot biasanya kan ya udah sebatas, kalau perspektif aku sebatas cita-cita aja suka tapi nggak didalami gitu. Tapi ternyata Pratiwi Sudarmono mendalami itu. Jadi mungkin itu yang bikin dia, dan dia konsisten. Jadi aku melihatnya kenapa Basuki memilih Pratiwi Sudarmono, karena hasil konsistensinya dia bisa menghasilkan sesuatu yang dia kan juga hampir menjadi astronot pertama dari Asia dan dari Indonesia. Jadi kayak zaman itu seorang perempuan dari Indonesia lagi kurang membanggakan apa gitu. Yang kalau aku membandingkan dengan dua perempuan di sebelumnya, Mbak Dewi, Ibu Dewi dan Ibu Kartini ini sejajar banget gitu. Gemeter gitu kalau dipikirin zaman itu gitu. Kalau sekarang mungkin lebih mudah untuk aku yang melihat zaman sekarang apa aja tuh perempuan bisa jadi apa aja. Jadi aku mikir, nggak usah dulu jauh-jauh ke Kartini yang memperjuangkan hak perempuan pada zaman itu. Aduh, susahnya kayak apa, kalau zaman sekarang dapat hatersnya pasti banyak. Kalau dia mungkin nyawa kali taruhannya. Tapi ibu itu astronot gitu, bukan cuma di Indonesia tapi Asia gitu. Nah, itu salah satu yang dipilih, dan dia selain dia juga suka dengan astronomi, bintang segala macam, dia juga menyelesaikan sekolahnya di Jakarta. Jadi bukan cuman secara otodidak, tapi dia benar-benar serius sampai besar. Mungkin itu yang menjadi alasan Basuki Abdullah untuk memilih Ibu Pratiwi Sudarmono. Yang aku sayangkan untuk aku seniman zaman sekarang gitu ya, kok nggak kedengeran gitu suara nama dia sebagai perempuan yang hebat banget, kayak hilang gitu. Yang paling banyak didengar cuma Kartini. Kalau aku juga sempat mengidolakan Kartini karena aku seniman dari jalanan kan, maksudnya street art gitu, yang mayoritas laki-laki. Dan dengan aku membuat komunitas perempuan khusus graffiti, khusus street art, itu nggak gampang juga. Jadi aku mengidolakan Kartini, Kartini aja bisa, masa zaman gini gue nggak bisa gitu kan. Jadi ya itu karena aku menyayangkan kenapa yang muncul, yang diulang-ulang terus adalah nama Kartini, sedangkan Ibu Pratiwi Sudarmono seluar biasa itu. Ini karyanya Pratiwi Sudarmono ini dalam lukisan Basuki Abdullah, gimana menurut pandangannya Mbak Bunga? Aku entah ini mungkin visual banget ya, atau mungkin imajinasi banget, karena setelah mengetahui background dia sebagai astronom gitu, terus ini aku ke teknik ya, teknik banget. Warna dia, bajunya dia sengaja mungkin bilangnya nerawang atau cuman outline gitu doang. Karena itu mirip seperti kalau aku ngelihat foto-foto tentang luar angkasa. Jadi kayak mereka cuma ada sedikit warna yang menonjol, tapi ada bentuk kayak Milky Way deh gitu. Jadi aku ngeliatnya, cocok sama backgroundnya dia gitu. Terus kalau misalkan muka, ini kan karakter banget. Menurut aku Basuki emang sangat menghargai muka nih, serius banget, dan emang itu karakter terkuat lukisannya Basuki Abdullah untuk memperkuat lukisannya dia, bahwa ini tokoh yang serius, jadi dia untuk muka nggak main-main gitu. Sisanya adalah elemen untuk membantu siapa si tokoh tersebut, sama kayak Kartini. Mukanya dibikin nggak main-main, dan ada elemen lain yang mendukung siapa Kartini dengan aksesoris, baju segala macam. Begitu juga si Ibu Pratiwi ini, mukanya udah segini bener, sisanya elemen yang mendukung si karakternya dia. Yang aku lihat secara visual gitu. Ya, gitu. Kalau menurut aku gini, jadi lukisan kanan kiri ini sama sebenarnya lukisan studi sketsa gitu loh. Jadi lukisan ini udah selesai, tapi berbentuk sketsa.
Kalau aku pikir begitu. Jadi untuk muka Ibu Pratiwi aku pikir adalah figur yang cantik. Selain seorang ilmuwan juga seorang ibu seorang wanita yang cantik. Maka itu kecantikannya sangat menonjol gitu. Karena kan biasanya kalau Basuki Abdullah terkenal kalau melukis perempuan cantik dicantik-cantikin lagi. Jadi cantik banget seperti itu. Gimana menurut? Jadi cantik banget gitu ya? Iya, selalu. Kalau zaman sekarang pakai filter biasanya. Iya, kalau sekarang filter. Jadi kalau zaman dulu, jadi perempuan-perempuan yang kelas atas itu, wanita itu senang dilukis sama Basuki Abdullah karena tambah cantik, dicantikin lagi. Jadi kayak ke salon. Jadi sampai Basuki Abdullah terkenal sebagai pelukis salon. Oh gitu, beneran? Bener, itu bener. Laku pasti zaman sekarang kalau masih ada. Iya, kalau ada pasti kita pengen banget ya dilukis ya. Iya. Jadi penasaran kenapa dia nggak sebadan gitu? Enggak, memang ini sengaja. Kalau sekarang kita nyebutnya lukisan kontemporer. Jadi nggak perlu sampai sebadan. Jadi cukup setengah badan atau kepalanya aja udah kuat banget. Udah kuat segini. Duh, kalau suruh pilih juga bingung nih yang ya, keren semua ya Mbak. Keren semua. Karena mungkin tahu backgroundnya juga gitu. Kalau misalkan ini bukannya aku meremehkan sama sekali, maksud aku kalau misalkan lukisan figur atau tokoh atau muka aja atau karakter banyak yang bisa, tapi begitu orang memilih siapa yang digambar itu kayak lebih kuat lagi. Betul. Jadi gitu background pribadi dari betul, saya setuju sekali. Nah sekarang kita pengen bincang-bincang tentang peran seniman perempuan dalam seni rupa gitu. Kalau menurut aku sih mesti ada 4 kriteria tuh Mbak. Ada kriterianya? Ada kriterianya, misalnya sudah berapa lama dia berkarya, itu satu ya. Terus yang kedua berapa banyak karya yang udah dihasilkan. Terus yang ketiga adalah karya-karya itu apakah diletakkan di ruang publik gitu, di tempat umum. Yang keempat adalah bagaimana hubungan seniman dengan industrialis dan kurator. Itu 4 mesti. Untuk itu aku pilih seniman Rita Widakdo. Rita Widakdo itu sudah melukis sejak tahun 60. Jadi kebayang dong. 60. Jadi gimana rekam jejaknya ya. Terus beliau ini melukis banyak banget, dari lukisan yang kecil sampai lukisan yang besar sampai yang gigantik itu loh, yang lukisan yang gede-gede banget. Dan yang ketiga itu dia masuk karena lukisannya banyak dipamerkan di ruang publik, di taman-taman, misalnya di Gedung Arifin Ponorogo, di ATD Plaza, dan di kayak real estate milik dari Ciputra. Di Ciputra itu pasti banyak taman-tamannya karya-karya dari Rita Widakdo. Terus hubungannya dengan industrialis komersial, jadi karya-karyanya komersial dimiliki oleh kurator. Maka itu dalam arti aku menobatkan Rita Widakdo ini sebagai berperan dalam seni rupa Indonesia. Kalau menurut Mbak Bunga bagaimana? Berarti ada nggak tokoh lainnya? Ada 4 tuh ya. Kalau yang pertama berarti berapa lama dia sudah berkarya. Yang berarti jam terbang ya. Yang kedua lukisannya ada banyak karya-karyanya karya yang secara fisik ada gitu ya. Kayak gini. Yang ketiga berarti tadi hubungan dengan industri? Yang keempat, boleh sih yang dibalik-balik. Jadi yang ketiga itu biasanya karya-karyanya tuh dipajang dipamerkan di tempat atau umum, di tempat umum. Di tempat umum kita bisa ngeliat, wah ini karyanya Rita Widakdo nih. Berarti punya karya belum cukup kalau belum dipamerkan ya. Jadi bener. Enggak, jadi kalau seniman belum pameran tuh belum apa-apa. Belum seniman belum jadi seniman, bener. Dan pamerannya juga beda nih, biasanya kalau zaman sekarang kan ada virtual. Kalau mungkin kurang kena ya. Kurang banget itu. Kurang banget. Harus yang bener-bener di art space gitu ya, atau museum lebih legit lagi. Betul. Yang terakhir baru koneksi. Secara komersial. Jadi komersial tuh laku banget karyanya. Jadi bisa hidup dari passionnya dia. Betul. Itu sih yang keempat itu aku paling menekankan untuk semua seniman muda zaman sekarang, karena mereka cenderung lebih ke, karena mereka punya influence yang lokal juga, jadi mereka mau seperti influence mereka itu seperti idolnya mereka, tapi mereka lupa gimana cara hidup dari passionnya mereka itu. Kesulit. Jadi mereka banyak yang struggle di apa yang mereka suka, kan lucu jadinya. Nah kerennya Mbak Rita itu bisa menggabungkan antara passionnya dia dengan industri. Itu aku penasaran zaman itu tuh
gimana ya? Sampai sekarang masih aktif beliau itu. Memulainya itu jadi luar biasa. Itu luar biasa, itu luar biasa. Jadi saya harap ke suatu waktu Mbak Bunga bisa ketemu dengan beliau. Wah, masih ada. Jadi sangat inspiratif. Masih melukis ya? Mereka karyanya patung kebanyakan. Oke. Karya-karya patung, karya-karya yang aku bilang tadi ada di, kita bisa lihat di mana-mana lah karyanya. Hebat banget. Yang kedua tadi ada karya kan, aku langsung ada karyanya ada sebagai referensi lagi, yang suka gambar di pinggir jalan, di tembok. Mantap. Yang biasanya 3 jam langsung hilang. Terus aku mikir, duh gimana karya gue udah nggak ada semua, karena biasanya habis gambar langsung cari aman kan, nggak bisa lama-lama. Biasanya paling parah waktu itu aku gambar 3 jam langsung dihapus, bukan dihapus sih, digambar seniman jalanan lain gitu. Jadi aku bertahun-tahun seperti itu kan, aku nggak mikirin industri, nggak mikirin karya harus ada, sampai akhirnya 2017 aku resign dari kantor, aku ditanyain karya lo mana? Terus aku, ini jalanan. Itu jadi baru mikir kan Mbak akhirnya, oh iya, kenapa ya nggak bikin di kanvas juga? Harusnya di video ada, cuman menurut aku nggak selejit ini gitu. Kenapa nggak bikin juga di kanvas? Terus aku keep gitu, aku koleksi sampai akhirnya aku bisa pameran. Jadi aku memulainya telat gitu, sudah 7 tahun aku di street art tapi belum ada pembuktian secara fisik gitu. Jangan khawatir, jadi tidak ada istilah terlambat. Jadi misalnya aku punya temen ya, contoh, dia melukis dalam 16 jam ya kalau nggak salah, itu 20 meter. 4 kali 20 meter, aku pikir Mbak Bunga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita seniman nggak ada istilah terlambat. Usia berapapun memulainya, jadi kita jangan pernah lihat ke belakang, tapi lihat ke depan terus berkarya. Iya ya. Itu penyemangat sekali. Apalagi ingat umur ya kan. Iya, jadi umur tuh bukan apa-apa, umur tuh cuma angka-angka. Karena saya banyak kenal seniman kayak Rita Widakdo, Ade Pirus yang umur 90 masih berkarya dan luar biasa. Jadi jangan pernah merasa tua. Jadi seniman nggak pernah tua, Mbak. Ya. Sekarang kita udah kegiatannya seperti itu ya. Jadi kegiatan aku sendiri juga banyak sih. Kegiatan aku kelihatan sibuk banget. Sibuk banget. Sebagai pelukis juga aku kurator, banyak menulis juga jurnal internasional, jurnal nasional. Terus banyak juga jadi pembicara di seminar-seminar gitu, diundang kayak gitu. Jadi sibuk banget, dan sibuk itu adalah anugerah. Aku pikir aku bersyukur dikasih kesibukan. Aku yakin sih kalau Mbak Ana zaman dulu udah hidup, masuk nih jadi salah satu lukisan Basuki Abdullah. Amin. Karena multi talented kan kalau zaman sekarang bilangnya. Gitu. Wah, seneng banget ya. Jadi kayaknya kita harus sudahi nih bincang-bincang kita ya untuk sekarang gitu. Dan ini kayaknya teman-teman nih harus follow nih Basuki Abdullah Art Award yang keempat. Ini ajang ketiga tahunan. Usia 17 sampai 30 tahun. Jadi untuk semua teman-teman yang berusia 17 sampai 30 tahun, ayo kita ikutan kompetisi seni lukis Basuki Abdullah Art Award keempat. Itu detailnya bisa dilihat di mana, Mbak Ana? Instagram @musbadul atau Facebook Museum Basuki Abdullah. Sip. Jadi terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen yang banyak. Bye-bye. Bye-bye.